Shalom, selamat sore semuanya. Puji Tuhan, kembali lagi saya bisa ada di sini. Bersyukur untuk kesempatan, selalu bersyukur untuk kesempatan memberitakan Injil. Betul begitu ya Om ya. Sebuah kehormatan buat saya. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya saya mulai kita berdoa bersama dulu ya. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kesempatan. Kalau kami boleh mendengar Engkau berbicara, menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dalam ruangan ini dan untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online, kiranya Roh Kudus-Mu yang bukan hanya menjelaskan tapi juga mentransformasi hati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami mau duduk diam, mendengarkan suara-Mu, berbicaralah Tuhan. Ubahkan hati kami, tegur kami kalau kami salah. Pulihkan kami kalau ada luka di hati kami, sembuhkan kami yang sakit, hiburkan kami yang susah ya Tuhan, teguhkan kami yang sedang bimbang dan lemah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya dikasih tema yang luar biasa ya, kasih dalam lensa Injil. Ini dalam seri Gospel Clarity, betul ya Pak Gem ya? Puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, belakangan ini ada begitu banyak peristiwa yang membuat kita sukar, terutama tahun ini sih ya. Sejak awal tahun, berita gelombang PHK itu terus menerus ya. Bukan hanya PHK secara pribadi yang kita dengar, orang-orang yang kita kenal. Tapi juga banyak perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik besar yang sudah puluhan tahun bisa bubar. Itu semuanya betul-betul tidak disangka ya. Kemudian juga banyak gelombang perang, eskalasi perang di mana-mana, semakin meruncing ya di seluruh dunia. Lalu sebulan terakhir ini kita lihat peristiwa di negara kita ya, bagaimana rakyat protes sama pemerintah. Dan itu ternyata mempengaruhi juga negara-negara lain. 2 minggu terakhir ini kita banyak lihat berita negara-negara lain juga mengalami goncangan yang sama. Rasanya dunia tuh semakin keras dan semakin sukar, betul? Dunia tuh rasanya semakin semakin jauh, semakin kecil kita melihat kasih di tengah-tengah dunia ini, betul ya? Tapi kalau kita renungkan, sebetulnya kasih itu ada, cuma kita mungkin sering dengar kata kasih sampai kita menjadi terlalu familiar dengan kata itu, ya kan? Kasih itu begitu sering diucapkan terutama dalam ibadah, dalam kalau kita ketemu komsel ya atau ketemu dengan orang-orang anak-anak Tuhan, sering kita dengarkan itu sehingga mungkin terasa begitu familiar sampai kita sendiri mungkin kalau ditanya kasih itu apa, kita mungkin nggak tahu. Kita belum pernah merenungkan secara dalam kasih itu apa. Nah, hari ini kita mau lihat apa kasih itu lewat lensa Injil. Oh, saya lupa. Udah dibeklin ini sama Pak Gem ya. Nah, kita mau baca, kita mulai dari Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Kita ambil dari buah roh ya. Yuk baca sama-sama ayat 19 sampai 23 ya. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bukankah kita lihat ini semua di sekitar kita, di dunia kita, atau mungkin kita sendiri sedang mengalaminya. Perbuatan daging. Matius 15 ayat 19,
mengatakan karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Hal-hal jahat yang perbuatan-perbuatan daging yang muncul nyata, yang kita lihat sehari-hari mungkin di berita di sekitar kita, yang kita alami atau mungkin kita sendiri sedang alami, itu semua karena hati. Awalnya dari hati. Hati yang seperti apa? Hati yang dibiarkan dikuasai oleh keinginan diri sendiri. Ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan diri sendiri, maka yang nyata, yang keluar adalah perbuatan daging yang membawa kepada kebinasaan. Tadi firman Tuhan berkata orang-orang yang melakukan perbuatan daging, artinya gini, bukan hanya melakukan sekali-sekali. Karena dalam Kristus selalu ada pengampunan, tapi ada orang yang hidupnya dalam perbuatan daging dan terus menerus hidup di situ. Gak mau bertobat, gak mau berubah. Nah itu namanya hidup dalam perbuatan daging. Tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Artinya tidak hidup di bawah pemerintahan Tuhan, di bawah anugerah Tuhan. Dan tidak mendapatkan manfaat dari anugerah Tuhan. Kasih, perlindungan, kemerdekaan, kepastian akan masa depan, itu semua anugerah yang Tuhan sediakan. Dan kalau kita lihat ya, percabulan itu tadi perbuatan-perbuatan daging. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ternyata itu adalah kasih palsu di antara manusia. Sepertinya ya orang hawa nafsu, mungkin ganti-ganti pasangan, mungkin selingkuh. Ini bicara kalau ada beberapa orang, beberapa ahli Alkitab mengkategorikan ini dosa sensual. Dosa yang berhubungan dengan seksual, keinginan daging seksual ya. Ini bicara tentang kasih yang palsu di antara manusia. Seolah-olah kalau kita melayani ganti-ganti pacar, kayaknya pengen dipenuhi, kayaknya pengen dikasihi terus. Itu kasih yang palsu. Ya. Kemudian penyembahan berhala atau sihir. Saya percaya Pak Gembala udah banyak mengajarkan tentang penyembahan berhala. Ini bicara tentang dosa keagamaan, yaitu kasih kepada Tuhan yang palsu. Sepertinya kita sedang menyembah Tuhan, sepertinya kita sedang melayani Tuhan, tapi sebetulnya berhala yang ada di hati kita, yang sedang menguasai hati kita. Kemudian perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Semua itu adalah kebalikannya dari kasih. Tidak ada kasih di situ. Ini bicara tentang dosa interpersonal, dosa di antara sesama manusia. Lalu kemabukan, pesta pora, ini juga usaha yang menyedihkan untuk mengisi kekosongan yang hanya dapat diisi oleh kasih yang sejati. Kayaknya sih orang-orang mabuk, orang pesta pora tuh kayaknya wah setiap malam dugem gitu ya. Kayaknya senang-senang. Tapi sebetulnya ini usaha yang menyedihkan untuk mengisi kekosongan hati yang hanya didapat dari Tuhan yang adalah kasih. Daftar ini cukup memberikan gambaran tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam perbuatan daging. Hidup dalam perbuatan daging artinya terus menerus. Hidupnya seperti itu terus. Tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan gitu ya. Perbuatan daging yang kita lakukan maupun yang kita dapati di sekitar kita itu sepertinya membuat kita tuh overwhelmed, tertekan. Takut mungkin, karena kok gini amat ya, kok manusia semakin jahat ya, kok dunia semakin keras ya. Tapi bukan Tuhan namanya kalau dia tidak datang dengan kabar baik. Amin. Selalu ada kabar baik dari Tuhan bagi kita. Siapa yang percaya itu? Amin. Saya suka bagian ini. Tetapi buah roh ialah ada 9 buah roh ya, tapi dimulai dengan kasih. Karena hari ini saya dapat tugasnya bicara tentang kasih, jadi kita bicara tentang ini. Tapi waktu saya renungkan bagian ini,
Kata tetapi ini menarik perhatian saya. Karena kata tetapi di sini bukan hanya menunjukkan kebalikan atau lawan dari sebelumnya itu kan perbuatan daging tadi ya semua ya. Ini mau masuk ke dalam buah roh, sesuatu yang berbeda. Bukan hanya menunjukkan itu, kebalikan buah roh dengan perbuatan daging. Tapi kata tetapi di sini mengandung harapan. Harapan bahwa Tuhan itu begitu baik. Harapan bahwa Tuhan itu begitu besar untuk mengubah segala sesuatu dengan buah roh. Nah, Rasul Paulus ini mengkontraskan perbuatan-perbuatan daging secara jamak. Dia tadi perbuatan-perbuatan daging itu secara jamak dan terpisah-pisah ya. Jadi Rasul Paulus membedakan perbuatan daging, the works of the flesh, dengan the fruit of the spirit atau buah roh, bukan buah-buah roh. Unik ya. Kenapa yang perbuatan daging, perbuatan-perbuatan daging jamak, tapi buah roh kok hanya satu, tunggal. Maksudnya begini, tiap orang tuh mungkin punya perbuatan dagingnya tuh lain-lain, bentuk perbuatan dagingnya lain-lain. Tapi buah roh merupakan satu klaster, satu rumpun. Kayak anggur tuh satu renceng gitu ya. Satu kesatuan di mana ini adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus untuk semua orang percaya. Jadi buah roh ini yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita menghasilkan yang 9 ini, buah roh. Roh Kudus tidak hanya memberikan gini, yang satu dikasih damai sejahtera, yang lain dikasih kasih. Bukan begitu, tapi semuanya kesatuan. Nah, inilah yang membuat buah roh itu berbeda juga dengan karunia roh. Karunia roh itu kan ada bernubuat, ya, memimpin, karunia melayani dan lain sebagainya. Karunia roh diberikan berbeda-beda secara individu, lain-lain tiap orang. Tuhan memberikan sesuai rencananya, tapi buah roh tidak diberikan secara terpisah. Yang satu punya kasih tapi nggak punya sukacita, nggak gitu. Yang satu punya damai sejahtera tapi nggak punya pengendalian diri. Tidak begitu juga. Ya, buah roh itu satu kesatuan, semua buah itu dinyatakan dan diwujudkan dalam hidup setiap orang percaya. Jadi ini buah yang dikerjakan Roh Kudus untuk semua orang percaya. Semua orang percaya, tidak terkecuali. Pertanyaannya, kok ada yang belum menghasilkan buah roh? Ya. Nah, kalau kita lihat dengan begitu, berarti buah roh lah yang mengalahkan perbuatan daging. Makanya sulit untuk berubah, bertobat dari perbuatan daging kalau belum hidup dalam roh. Karena perikop ini dimulai dengan ayat 16 sampai 18 itu bicara tentang hiduplah oleh roh. Berilah dirimu dipimpin oleh roh. Dimulai dengan itu karena buah roh tidak dihasilkan oleh pekerjaan manusia. Kita bisa punya buah roh bukan karena kita pelayanan di sini. Bukan karena saya berkhotbah di sini saya punya buah roh. Bukan karena kita berbuat baik kepada banyak orang. Buah itu muncul karena ia hidup atau menjadi bagian dari pohon. Betul nggak? Pohon mangga itu kan dia nggak kerja keras, buah mangganya nggak kerja keras mengais tanah dan sebagainya, dia harus nyiramin, nggak begitu kan buah. Pohon itu kan tiba-tiba udah berbuah, kita sendiri nggak sadar. Buah itu bukan hasil dari pekerjaan, bukan kita yang mengerjakannya. Tapi waktu kita tinggal diam dalam roh. Demikian pula buah roh dilahirkan ketika kita tinggal dalam roh dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sehingga kita menjadi terbuka dan peka terhadap pengaruh Roh Kudus. Dan pengaruh Roh Kudus inilah yang membentuk kita sampai menghasilkan buah roh. Banyak yang pelayanan tapi tidak tinggal dalam roh. Saya banyak melayani orang-orang yang ya amburadul gitu karena tidak tinggal dalam roh. Tapi orang yang tinggal dalam roh pasti salah satu buahnya adalah melayani.
Amin. Pelayanannya mungkin nggak di gereja, pelayanannya mungkin dalam keseharian, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, apa hubungannya nih ya sama kasih? Kasih itu adalah buah, karena dia adalah buah roh. Dia adalah buah dari hidup dalam roh. Kasih dalam lensa Injil ini merupakan buah yang matang dan tetap, bukan hanya buah yang asam, bukan buah yang asam atau kecut ya, tapi buah yang matang dan tetap dari hidup dalam roh. Kasih itu bukan perasaan loh, bukan perasaan yang rapuh, karena perasaan itu bisa timbul tenggelam, perasaan bisa hilang. Banyak orang tanya, anak-anak terutama tanya, dulu kan saya ngajar, jadi mereka panggil saya Miss Fanny. Miss, kenapa sih kok ada orang tua yang mungkin pisah gitu ya? Kok papa sama mama nggak sama-sama lagi? Bingung juga kan jawabnya. Bukannya papa sama mama, papa sayang sama mama, mama sayang sama papa. Jadi udah nggak sayang lagi gitu. Bingung jawabnya saudara. Itu perasaan, ya. Dan sudah sepantasnya buah kasih ini disebut sebagai buah yang pertama. Karena apa? Karena sebetulnya dalam kasih tercakup 8 buah yang lain itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa 8 buah yang lainnya itu menggambarkan seperti apa kasih dalam tindakan nyata sehari-hari. Sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, ya, pengendalian diri, ada 8 tuh ya. Selain kasih, semuanya itu sebetulnya tercakup dalam kasih. Nah, kasih yang di sini kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Ini kalau kita kenal bentuk kasih itu bukan bentuk kasih ya. Ya kasih, berbagai macam kasih gitu ya. Ada yang namanya eros. Eros itu sopannya romantic love atau kasih antara suami dan istri ya. Kasih yang penuh gairah gitu ya, kayak naksir-naksiran gitu. Kemudian yang kedua itu storge. Storge itu familial love. Kasih antara orang tua dengan anak. Kasih yang uh, ada sifat ketergantungan. Seperti anak bergantung sama orang tua. Ya, ada sifat unconditional seperti orang tua mengasihi anak. Lalu ada filia, kasih antar teman. Kita mengasihi teman tuh kayak sepenanggungan ya. Beda kan ya 3 ini ya. Nah, kita akan lihat lebih dalam yang namanya agape. Sorry. Agape ini adalah kasih yang agak lain. Ya. Kenapa? Karena dia ini bukan cinta biasa, dia bukan kasih yang biasa. Dia above and beyond perasaan sayang manusia. Kita mungkin gambarkan, banyak yang menggambarkan kasih ini seperti kasih bapak kepada anak, tapi enggak juga loh. Ya, belum tentu. Ini kasih yang keluar dari keputusan hati. Oke. Agape adalah kasih yang keluar dari keputusan hati. Agape adalah kasih yang memutuskan untuk mengasihi yang tidak layak dikasihi. Kasih ini mengasihi orang yang tidak mudah untuk dikasihi. Kasih ini mengasihi orang yang tidak kita sukai. Mungkin kita marah diperlakukan orang dengan buruk ya. Saudara ingat kejadian penjarahan kemarin? Beberapa anggota DPRD itu rumahnya dijarah. Terus yang buat saya yang menyedihkan adalah banyak orang senang melihat penjarahan itu. Mereka bilang syukurin, rasain. Saya tuh sedih karena saya bilang penjarahan itu kan kejahatan. Diperlakukan buruk, orang lain diperlakukan buruk senang. Nah ini kasih yang sejati tidak melakukan kejahatan. Agape itu juga kasih
yang tetap mengasihi sekalipun kasih ini ditolak. Allah mengasihi manusia yang berdosa sekalipun manusia menolak dia. Manusia kita tuh sebetulnya nggak layak untuk dikasihi Tuhan karena dosa. Kenapa tadi saya mulai dengan perbuatan-perbuatan daging mengenaskan ya. Tapi itulah semua dosa yang membuat kita sebetulnya tidak layak untuk dikasihi. Tapi Bapa dengan kasihnya, karena dia adalah kasih. Dia mengasihi kita yang tidak layak untuk dikasihi. Udah kita gak layak dikasihi, manusia dapat anugerah. Waktu Tuhan mengirimkan Yesus untuk mati dan menyelamatkan kita. Itu kan anugerah ya saudara. Usaha Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tapi apa yang terjadi? Manusia menolak anugerah itu. Dengan tetap hidup dalam dosa. Tapi apakah Tuhan berubah hatinya? Tidak. Agape adalah kasih yang mengasihi tanpa berubah. Ini saya punya pengalaman dalam hal ini ya. Satu kali saya ada di gereja kami memuridkan pemimpin-pemimpin di gereja. Dan ada satu masa, satu pemimpin ini kok susah banget gitu ya, di mentoring, diajarin, tapi kok nggak maju-maju, bahkan malah mundur gitu. Saya tuh kecewa banget dan sedih karena merasa kecewanya. Saya cek kenapa ya saya kecewanya. Kecewa karena saya merasa udah saya ajarin abis-abisan, saya kasih waktu, saya sediain hidup, waktu ya, itu merasa berjasa gitu saudara. Lalu satu kali saya lagi ngetik di laptop ini, bukan lagi nyiapin khotbah gitu, enggak, saya lagi ngerjain kerjaan lain. Tiba-tiba Roh Kudus seperti berbicara di hati saya. Dia bilang gini, harusnya kasihku di dalam kamu itu lebih besar daripada kekecewaanmu sama dia. Wah, saya kaget. Harusnya kasihku di dalam kamu lebih besar daripada kemarahanmu sama dia. Harusnya kasihku di dalam kamu lebih besar daripada kegagalan dan kesalahan dia. Wah, itu saya nangis saat itu. Tahu saudara yang bikin saya nangis apa? Saya tiba-tiba waktu Roh Kudus bilang itu di hati saya tiba-tiba seperti melihat Tuhan bukakan matanya. Ya ampun Tuhan, saya ada orang yang berubah aja tidak sesuai harapan dan ekspektasi saya. Hati saya berubah, kasih saya berubah sama orang itu. Tapi Tuhan, berapa banyak kesalahan yang udah saya buat dari saya lahir sampai saat ini. Hati Tuhan gak berubah sama saya. Kasih Tuhan gak berubah sama saya ini. Agape, kasih yang mengasihi tanpa berubah. Itu saya nangis waktu saya share juga di sesi coaching. Saya nangis sampai sesenggukan gitu karena saya malu, tapi sekaligus saya malu akan dosa saya. Tapi sekaligus juga saya merasa sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sayang banget sama saya, ya ampun. Segitunya kok saya sama orang yang gak sesuai harapan aja, kasih saya berubah. Inilah agape. Agape itu juga kasih yang memberi diri sehingga mengasihi tanpa mengharapkan kembali. Seperti lagu anak-anak tuh ya. Kasih ibu kepada beta, hanya memberi tak harap kembali. Itu agape. Ia mengasihi karena ia sendiri adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu tidak bisa tidak mengasihi. Sulit ya dibayangkan. Karena kita kan kalau kita udah kecewa, udah marah, udah kesel, udah sebel sama orang, kita bisa berhenti mengasihi orang. Hati kita berubah. Tapi Tuhan gak gitu. Sungguh kasih yang tidak masuk akal, saudara. Agape itu bukan emosi dan perasaan.
Itulah sebabnya agape itu bukan emosi dan perasaan. Tapi ini yang membuat saya tuh, wah gitu ya waktu saya menyiapkan khotbah ini. Agape itu bukan emosi dan perasaan. Kasih itu bukan emosi dan perasaan. Tapi penyangkalan diri demi orang yang dikasihi. Dan satu pribadi yang sudah membuktikan ini. Siapa saudara? Yesus. Bukti nyata agape kita bisa lihat dalam Yesus. Roma 5 ayat 8. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apakah Tuhan tunggu kita pelayanan dulu? Tuhan tunggu kita hidup benar dulu? Baru Yesus mati? Justru karena kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya. Coba saudara pernah renungkan gak? Apa sih yang Tuhan harapkan, yang Bapa harapkan dari manusia berdosa waktu dia menunjukkan kasih-Nya melalui kematian Yesus? Apa yang Bapa harapkan? Apakah Bapa sadar bahwa manusia berdosa tuh akan banyak yang menolak dia? Sadar gak? Pasti. Dia pasti tahu. Apakah Allah sadar bahwa manusia berdosa gak akan peduli sama kasih dan pengorbanannya? Sadar gak Tuhan? Ya. Tapi kalau Allah tahu semua itu, apakah kasih-Nya akan berubah terhadap manusia berdosa? Ini kabar baiknya, tidak. Inilah anugerah yang memanggil kita kembali kepada Dia. Allah yang telah, yang akan, dan yang selalu mengasihi kita. Ini bukan alasan untuk kita hidup semaunya, hidup dalam dosa. Oh ya udah, kan Tuhan mengasihi kita ya, nggak apa-apa lah hidup dalam dosa. Itu tandanya orang itu nggak paham tentang anugerah. Dan kalau nggak paham biasanya karena belum mengalami anugerah. Jadi kalau banyak orang mungkin dari agama lain yang bilang, kalau gitu begini dong ya. Oh, nggak usah berdebat karena memang belum mengalami anugerah itu. Doakan saja supaya mereka mengalami anugerah ini, ya. Dan inilah kasih yang bukan hanya mengampuni dan menghapus dosa, namun kasih yang mengubahkan hati dari penuh dosa menjadi penuh kasih. Kasih Tuhan itu bukti kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Bukan hanya kita dapat pengampunan dan dosa kita dihapus, tapi ada itu tadi, buah roh. Makanya kasih itu adalah buah roh. Karena kasih ini mengubahkan hati yang penuh dosa jadi penuh kasih. Amin. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian paling tahu nih, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Seperti apa sih bentuk kasih ini? Ya. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu atau iri hati. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Makanya kalau kita bersuka cita karena ada orang rumahnya dijarah, karena memang mungkin kesalahannya mereka, kita bersuka cita ada orang dibalas kejahatannya, rasain, syukurin. Berarti itu kita belum punya kasih ya. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini bentuk nyatanya kasih agape itu. Yang menarik di ayat 4, kasih itu sabar. Bahasa Inggrisnya
long suffering. Artinya agape, kasih yang sejati itu bisa hidup dalam penderitaan yang panjang sekali. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Waktu kita mengalami kasih itu, kita bisa hidup dalam penderitaan yang panjang. Nah, kalau kita lihat semua ini, kriteria ini, bentuk nyata kasih ini, kita lihat dalam satu pribadi lagi. Siapa saudara? Yesus. Paling masuk akal kalau kita ganti kata kasih itu dengan nama Yesus. Yuk kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Yesus itu sabar. Yesus itu murah hati. Yesus tidak cemburu. Yesus tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yesus tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yesus tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yesus tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi Yesus bersukacita karena kebenaran. Yesus menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita bisa mengukur kedewasaan rohani kita ini dengan melihat bagaimana kedengarannya waktu kita ganti kata kasih itu dengan nama kita. Coba sekarang, saudara ganti kata kasih yang diganti dengan nama Yesus, coba ganti dengan nama saudara. Saudara dengar, ini aneh gak ya? Fani itu sabar. Saya tuh gak sabaran orangnya. Orang bilang, ih sabar ya. Saya tuh gak sabaran sebetulnya saudara. Fani itu murah hati. Kadang-kadang pengen pegangin sendiri. Coba saudara renungkan 1 menit. Ganti nama ini, kasih ini ya, semua yang nama-nama Yesus itu ganti dengan nama saudara. Aneh gak saudara? Ada alasan kenapa Rasul Paulus memasukkan topik tentang kasih ini di kitab Korintus. Di antara dia lagi bicara soal karunia rohani sebetulnya. Ya. Tapi Rasul Paulus mau menunjukkan lewat 1 Korintus 13 ini betapa jemaat di Korintus itu perlu mengingat bahwa karunia itu bukan ukuran kedewasaan. Melainkan perwujudan kasih. Saya suka apa yang dikatakan oleh David Guzik. Giftedness is not the measure of maturity. Karunia itu bukan ukuran kedewasaan. The display of love is. Jadi kedewasaan rohani kita tidak diukur dari seberapa berkarunianya kita. Kita orang yang jago khotbah mungkin, yang melayani dengan setia. Oh kalau udah berkhotbah berarti udah dewasa ya. Udah WL udah dewasa ya, udah jadi pengerja, jadi leader udah dewasa ya. Belum tentu. Kedewasaan rohani itu diukur seberapa dalam kita sudah hidup dalam roh sampai menunjukkan buah roh yang dirangkum dalam jadi satu dalam kasih. Apakah dalam keseharian kita menunjukkan itu? Mungkin sulit ya buat kita menjalani tadi ya 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Sepotong itu aja susah buat kita. Waduh kalau kita lihat tadi agape seperti itu. Aduh Tuhan rasanya gak sanggup. Mungkin sulit bagi kita mengasihi orang-orang yang sukar untuk dikasihi. Mungkin sulit buat kita mengasihi orang-orang yang kita gak sukai. Orang-orang yang ganggu banget buat kita. Aduh sebel banget. Susah loh. Tapi Tuhan sebetulnya kasih cara yang sederhana sekali. Cara yang paling sederhana tapi paling kuat. Menurut saya paling powerful. Yaitu doakan mereka.
Doa bukan sembarang doa, saudara. Doakan dengan tulus. Karena waktu kita mendoakan dengan tulus, sulit untuk kita tidak mengasihi mereka. Saya suka apa yang Boyd Bailey katakan. When I pray for people hard to love, waktu saya mendoakan orang yang sulit untuk dikasihi, it's hard not to love them. Sulit untuk saya, gak mungkin kalau saya gak mengasihi orang itu. Love sees Jesus in others. Kasih sejati itu selalu melihat Yesus dalam hidup orang. Maksudnya gini, kalau kita melihat Yesus juga mati ya buat orang itu. Wah, dulu saya punya pengalaman sulit mengampuni orang. Tiap kali saya doa, saya tahu, saya sampai diem Tuhan. Tuhan saya tahu saya harus mengampuni, tapi saya nggak bisa mengampuni. Susah sekali. Tapi Roh Kudus ingatkan saya ini. Kan Yesus juga mati buat orang itu. Saya bertobat, ya Tuhan ampuni saya. Yesus saja mengampuni orang itu, masa saya nggak mengampuni? Kasih selalu melihat pengorbanan Yesus untuk orang yang sulit kita kasihi. Amin. Saya tutup dengan cerita, ini pengalaman saya saudara ya, waktu beberapa tahun lalu saya masih ngajar, dulu masih ada mobil jadi kalau ke sekolah tuh saya nyetir. Nah satu kali saya lagi kurang enak badan dan minta izin datangnya agak siang gitu. Saya mau ke sekolah tapi isi bensin dulu. Nah saya isi bensin, hari itu saya tuh biasanya saya bawa tas. Biasa tas, kalau perempuan kan tasnya banyak ya gitu. Biasanya bawa tas sendiri, isi barang-barang pribadi, terus tas laptop gitu. Hari itu tuh saya males, saya gabukin semuanya dalam tas laptop gitu ya. Jadi satu di tas laptop saya taruh di samping saya nyetir di samping sini penumpang. Terus saya ngisi bensin, saya lalai gitu ya, saya nggak ngeh ngisi bensin sebentar, begitu masuk tasnya udah nggak ada, terus pintunya sedikit kebuka, wah ternyata ada motor yang lari, ternyata dijamret, ada motor yang ngambil gitu, rupanya udah ngincer mungkin ya. Waduh itu saya lemes langsung. Terus saya diam di mobil, gimana ya Tuhan ya. Saya ngecek hati saya. Laptop itu laptop pemberian, jadi biasanya saya pakai laptop biasa, itu ada yang ngasih saya MacBook second. Tapi buat saya cek lagi, itu mah barang, hati saya nggak kenapa-napa, bisa hilang, bisa rusak gitu ya. Oke. Di tas itu juga ada uang, jadi murid-murid saya waktu itu lagi ngumpulin uang untuk ujian, baru terkumpul setengahnya sekitar 2 atau 3 juta gitu. Uang bisa diusahain, bisa diganti, hati saya aman. Terus saya cek lagi, di situ ada tempat pensil, tempat pensil biasa kayak dompet gitu yang pakai resleting. Tempat pensil itu pemberian kakak saya. Saya suka banget gitu ya. Terus isinya ya namanya guru ya, isinya ada spidol, ada gunting, ada bolpen, ada pensil. Itu semua kebanyakan pemberian dari murid saya gitu. Yang istimewa ada satu pensil mekanik biasa. Cuma pensil itu istimewa karena ini murid saya nih, menurut saya agak, saya susah menebak dia gitu ya. Ini orang nih sebetulnya gimana sih, ini anak nih kayak cuek banget ya. Dia nih ngikutin pelajaran apa enggak, dia nih perhatian apa enggak, kok kayaknya kayak enggak peduli gitu. Satu kali dia liburan sama keluarganya ke Hong Kong, pas masuk sekolah lagi dia tiba-tiba nyamperin saya, Miss Fanny, aku punya oleh-oleh buat Miss Fanny. Dia beliin pensil mekanik biasa sih saudara, tapi buat saya itu kayak, hah ternyata ini anak perhatian gitu. Jadi waktu saya inget tempat pensil itu baru sedih hati saya. Oh, harta paling berharga saya tempat pensil itu. Bukan laptop, bukan uangnya itu. Bukan dompetnya juga, udah gak ada uangnya isinya dompetnya. Tapi saya pikir, aduh kartu-kartu, KTP segala mesti ngurus. Ya udahlah gitu ya. Tapi aduh sedih banget. Lalu waktu nyetir pulang, tiba-tiba Roh Kudus ngingetin saya, doain orang yang ngambil. Saya, kenapa ya? Terus saya seperti mendapat hikmat, mungkin jangan-jangan
Orang itu 2 orang kayaknya ya, goncengan gitu. Jangan-jangan mereka tuh belum pernah ada yang doain. Saya bilang, "Ya ampun Tuhan," waktu saya dapat pengertian itu, kasihan ya kalau mereka belum pernah ada yang doain. Saat itu juga saya doain, Tuhan saya doain orang ini, mungkin mereka belum pernah ada yang doain, saya nggak kenal siapa, tapi Tuhan kenal dan Tuhan pasti punya rencana. Kalau Tuhan izinin tas saya dijamret sama dia, pasti Tuhan mau saya doain dia. Saya doain, saya bilang Tuhan kalau boleh tempat pensilnya balik gitu ya. Yang lain mah nggak apa-apa Tuhan, tempat pensilnya kalau boleh balik gitu. Tapi ya udahlah saya relain gitu. Udah ke kantor polisi, saya langsung ke kantor polisi ngurus surat hilang karena mau ngurus KTP dan lain sebagainya. Tiba-tiba malamnya tetangga saya datang ke rumah. Bu, ini tadi tuh ada yang ngelempar. Jadi dia ke kantor polisi di daerah yang enggak terlalu jauh sebetulnya. Terus dia bilang ada orang ngelempar tas laptop saya itu, dilempar di halaman kantor polisi. Jadi dia bawa, dia lihat ada, kan dompetnya ada karena nggak ada uangnya, dia juga kayak ya nggak ada uangnya gitu ya. Ya nyopetnya camplang gitu, nggak ada uangnya. Ada KTP, tapi KTP kartu semua lengkap. Karena ada itu lengkap, jadi dia tahu oh ini tetangga saya. Bisa-bisanya tetangga saya yang pas ada di situ, dia kembaliin ke rumah saya. Itu doa saya terjawab. Laptopnya mah hilang, uang anak-anak juga hilang. Saya pikir ya nanti bisa saya usahain lah gantiin. Dompetnya balik, tempat pensilnya utuh balik. Tapi yang buat saya gini, terima kasih ya Tuhan ini perkara kecil tapi ini memberkati saya gitu. Karena bukan soal baliknya barang itu. Tapi saya belajar saat itu, seringkali Tuhan izinkan kita mungkin mengalami hal yang disakiti sama orang. Karena Tuhan mau kita menabur kasih dengan mulai mendoakan orang itu. Amin. Mari kita berdoa.